Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 283-284. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Setelah menutup telepon Sinta, Rahman pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Rian. Keadaan Rian sudah sehat dan mulai pulih. Sudah bukan masalah besar. Ia bisa keluar dari rumah sakit setelah istirahat beberapa hari lagi di rumah sakit. Setelah mengobrol dengan Rian, ia keluar dari rumah sakit. Dan Rahman menerima telepon dari Marshanda. Di telepon, Marshanda mengundang Rahman untuk bertemu di klub yang bagus. Tetapi Rahman menolak. Rahman tahu bahwa dia pasti memiliki pikiran yang sama dengan Sinta. Tapi Marshanda hanyalah anak perempuan Jeremy. Ia bicara pun tidak ada gunanya. Jika Jeremy yang mengundangnya, dia pasti akan mempertimbangkannya. Namun, Marshanda membuatnya sedikit lega. Setidaknya ini menunjukkan bahwa keluarga Jordan belum mendukung pihak manapun sampai sekarang. Dan juga belum memihak pada 3 keluarga besar itu. Di antara 4 keluarga besar di kota Yuzoda, hubungan keluarga Jordan jauh lebih kuat dari 3 keluarga lainnya. Dan memiliki koneksi yang jauh lebih luas. Jika keluarga Jordan juga bergabung dengan 3 keluarga lainnya untuk berurusan dengannya, dia pun ragu Al-Buchori dapat mengatasi tekanan ini. Tapi mengapa Rahman mengikuti mereka lewat jalan resmi? Mulut Rahman tersenyum dingin. Terkadang, selama kamu memiliki kekuatan penuh, tinggal menggunakan hubungan kompetisi. Hubungan hanya bisa menyelesaikan masalah sementara. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah selamanya. Hanya kekuatan absolut yang dapat membuat kamu tidak pernah mengalami kesulitan. Saat ini di Villa Jordan, Marshanda meletakkan ponselnya. Dia pikir dia bisa punya kesempatan untuk membantu Rahman. Tetapi tak disangka Rahman tidak menerima bantuannya. Marshanda, apakah ditolak? Tuan Jeremy bertanya sambil tersenyum. Kakek, apakah orang itu benar-benar berpikir dia bisa bertarung melawan 3 keluarga besar dengan kekuatannya sendiri? Dan aku mendengar ada orang besar dari kota Jingrang yang ikut membantu 3 keluarga besar itu. Mengapa dia begitu keras kepala? Kata Marshanda dengan tidak nyaman. Rahman itu orang yang tidak bisa ditebak. Jangan meremehkannya. Mungkin dia belum menganggap 3 keluarga besar itu. Kata Tuan Jeremy. Aku telah bicara pada ayahku dengan sangat yang lama. Sulit untuk membujuk ayahku untuk mendukungnya. Dia sama sekali tidak ramah. Dan dia benar-benar membuatku marah. Aku akan lihat bagaimana dia berurusan dengan 3 keluarga besar itu. Aku akan bilang ke ayah. Jika ia tidak datang sendiri ke sini untuk meminta bantuan, jangan beri dia bantuan. Kata Marshanda dengan marah. Tuan Wibowo tersenyum pahit. Dengan pemahamannya tentang Rahman, Rahman juga menolak untuk dibantu keluarga Jordan. Dia pasti percaya diri menghadapi masalah ini. Kemungkinan besar tidak akan meminta kepada keluarga Jordan. Tetapi Tuan Wibowo juga menantikan bagaimana Rahman menangani masalah besar ini. 3 keluarga besar bergabung. Al-Buchori juga harus mempertimbangkan tentang situasi kota Yuzoda di beberapa tahun mendatang. Kekuatan 3 keluarga besar ini juga bukan main. Jika Al-Buchori berdiri di pihak Rahman, maka untuk kedepannya sangat susah untuk mendapatkan keuntungan dari 3 keluarga besar ini. Jika 3 keluarga besar ini berkembang, mereka pasti akan punya kekuatan untuk pergi ke kota lain. Ini merupakan pukulan telak bagi Al-Buchori. Saat ini, di pintu supermarket Sanle, sekelompok orang menahan di depan pintu. Dan hanya mengizinkan orang dari dalam keluar. Tidak mengizinkan orang dari luar masuk. Yang sangat mempengaruhi kegiatan bisnis di supermarket. Meskipun karyawan supermarket sudah terbiasa dengan orang yang membuat masalah. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka secara langsung menahan di depan pintu supermarket agar orang tidak membeli barangnya. Supri mengerutkan kening. Setelah menelepon Rahman, dia melapor polisi. Tetapi saat polisi datang dan melihat begitu banyak orang, lalu ada beberapa orang membisikkan sesuatu di telinga mereka, dan mereka langsung mundur.
Ini mengingatkannya pada situasi saat keluarga Raffi merusak supermarketnya beberapa waktu lalu, dan muncul firasat buruk di hatinya. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas supermarket. Cepat dan panggil bosmu datang. Jika bosmu Rahman datang untuk meminta maaf kepada kami, masalah ini dapat diselesaikan. Harus berlutut dan meminta maaf di depan orang-orang. Kalau tidak, ini tidak akan pernah berakhir. Ya, jika dia tidak datang untuk meminta maaf, kami akan membuat supermarket kalian tidak bisa beroperasi lagi. Mendengarkan kata-kata arogan semua orang, Supri bingung. Pak Manajer, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka terus seperti ini, orang-orang yang baru datang ke sini tidak akan datang lagi, kata seorang karyawan dengan cemas. Mata mereka juga penuh dengan kekhawatiran. Bosnya sangat baik, memberi mereka upah 30% lebih tinggi dari di supermarket lain. Namun, di sini terlalu banyak orang yang mengganggu. Setiap waktu, selalu ada saja orang yang membuat onar. Jika ini terus berlanjut, bisnis supermarket tidak akan bisa bertahan. Ketika Supri kebingungan, Harun akhirnya datang membawa orang. Wiron mendorong kerumunan dan menemukan Supri. Ia berbisik di telinganya, bawa semua karyawan masuk terlebih dahulu, dan tutup pintu. Aku akan menelepon jika sudah selesai. Supri tahu bahwa Harun diperintah oleh Rahman untuk datang. Dari mata Rahman, dia tahu apa yang akan dilakukan Harun. Inilah yang dimaksud Rahman bahwa ia harus mematuhi Harun terlebih dahulu. Buka pintu. Mari kita pergi dari pintu belakang. Hari ini kita libur, kata Supri kepada karyawan. Setelah semua karyawan keluar, Supri menutup pintu. Setelah melihat semua orang telah keluar dan saat ia ingin pergi, Harun menelepon. Dan langsung puluhan preman datang bergegas menyerang. Tak peduli berapa jumlahnya, mereka menghajar sekelompok orang dari National Roseton Association. Seketika, suara tangisan dan teriakan terdengar, berlari lambat, dan pada akhirnya, semua kaki mereka dipatahkan. Saat Harun merasa sudah cukup, dia langsung membuat gerakan isyarat, dan semua preman itu seketika lari menghilang. Ketika polisi tiba, mereka hanya bisa memanggil ambulans untuk membawa kaki yang patah ini ke rumah sakit. Ketika Aris dan yang lainnya mendengar berita itu, amarah mereka melonjak seperti petir. Tetapi mereka terlebih dahulu ke kantor polisi dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Saat ini mereka hanya bisa menyimpan kemarahannya di dalam hati. Tuan Aries, orang-orang itu pasti suruhan Rahman. Pergi cari dia dan minta dia membayar biaya pengobatannya. Ketua Salman berkata dengan wajah tidak senang. Sebanyak 17 anggota patah tulang. Biaya medis ini tidak sedikit. Setidaknya miliaran meskipun kali ini Rahman memenangkan runner-up kompetisi mewakili kota Yuzoda. Asosiasi menerima banyak bonus. Tetapi ia juga tetap tidak mau memberikan bonus ini pada orang sakit itu. Selain itu, biaya untuk asosiasi itu tidak kecil. Dan mereka tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang untuk merawat orang-orang sakit itu. Jangan khawatir tentang biaya medis. Aku yang akan urus. Kamu panggil beberapa orang. Biaya tidak menjadi masalah. Besok aku membuat anak itu menyesal, kata Aris. Salman merasa lega. Dia menunggu kata-kata Aris. Selama ada uang, masalah orang pasti dapat ia selesaikan. Adapun permintaan Rahman untuk biaya medis, itu hanya kata-kata manis saja. Rahman akan berani memanggil seseorang untuk memutilasi mereka. Dan dia pasti tidak akan membayar mereka biaya pengobatan. Aku pikir kita harus menargetkan perusahaan bintang 8-nya. Selanjutnya, Aris dan yang lainnya membahas bagaimana membalas dendam ke perusahaan Rahman besok. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 284. 3 keluarga besar bersatu untuk menjatuhkan perusahaan bintang 8. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin meminta Al-Buchori keluar untuk menangani masalah ini? Luna menatap Rahman dengan cemas. Rumor 3 keluarga besar bersatu ingin menjatuhkan perusahaan bintang 8. Dalam 2 hari terakhir ini telah menyebar dengan sangat heboh. Hampir semua media melaporkan tentang hal ini. Sulit untuk Luna tidak mengetahuinya. Tidak perlu. Al-Buchori juga tidak akan bisa menengahi masalah ini. 3 keluarga besar tidak akan memberinya wajah. Rahman menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Meskipun masalah itu tersebar di luar,
Tetapi dia tidak meletakkan ketiga keluarga besar itu di matanya. Dia hanya sedang menunggu Melanie datang mencarinya. Dia percaya selama Melanie bisa diselesaikan, maka kerjasama antara tiga keluarga besar pasti akan bisa diselesaikan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apakah membiarkan mereka terus membuat masalah? Ini berdampak sangat besar pada perusahaan, ujar Luna. Mereka tidak akan bisa membuat masalah lebih dari 2 hari. Oh iya, kamu tidak perlu pergi bekerja selama 2 hari ini. Temani Agnes di rumah saja, ujar Rahman. Iya, Luna mengangguk. Pengawalnya masih belum pulih dari cedera. Akhir-akhir ini juga sangat kacau. Dia juga tidak berani pergi ke perusahaan. Pada saat ini, ponsel Rahman berdering. Itu adalah panggilan dari Raka. Tuan Muda Rahman. 3 keluarga besar membawa lebih dari 100 orang tua yang berumur 50-60 tahun memblokir pintu masuk perusahaan. Mereka tidak membiarkan karyawan kita masuk untuk bekerja. Takutnya masalah ini akan selesai hanya jika kamu sendiri yang keluar mengatasinya, ujar Raka dari telepon dengan tidak berdaya. Semuanya orang tua. Rahman mengerutkan kening. Jika mereka semua anak muda, dia bisa langsung meminta Wiron untuk membawa orang untuk memukuli mereka sampai cacat. Tetapi mereka semua adalah orang tua. Itu sulit untuk diatasi. Dia tidak mungkin menyuruh orang untuk memukuli orang tua, bukan? Iya, itu sangat merepotkan. Polisi datang pun itu tidak ada gunanya. Bahkan beberapa petugas polisi telah dipermalukan oleh mereka, ujar Raka. Oke, aku mengerti. Kamu tenangkan dulu para karyawan. Aku sebentar lagi akan ke sana untuk mengatasinya. Setelah Rahman mengatakannya, dia menutup teleponnya. Ada apa? Luna bertanya ketika dia melihat Rahman mengerutkan kening. Mereka menyuruh sekelompok orang tua untuk memblokir dan mengepung perusahaan. Aku akan pergi dan melihatnya dulu, ujar Rahman. Kamu jangan gegabah. Jangan lakukan hal bodoh, ujar Luna yang khawatir Rahman akan marah dan melakukan sesuatu kepada para orang tua itu. Iya, aku tahu harus melakukan apa. Rahman mengangguk, lalu pergi keluar. Meskipun Rahman berkata begitu, tetapi Luna masih sedikit khawatir. Dia juga merasa agak gelisah di rumah. Dia baru ingin pergi mencari ibunya Rina Pratama untuk mengobrol. Tiba-tiba ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Luna memiliki firasat buruk. Dia ingin menelpon Rahman, tetapi dia melihat ibunya Rina sudah pergi membuka pintu. Kemudian 5-6 orang berjalan masuk. Orang yang memimpin di depan mereka adalah seorang wanita parubaya dengan aura feminin yang kuat. Tetapi hanya melihatnya sekilas dari kejauhan saja, Luna sudah merasakan tekanan yang tak terlihat. Siapa kamu? Tanya Rina dengan panik ketika dia melihat kerumunan orang itu. Suruh Rahman pulang. Wanita parubaya itu melirik Rina sejenak, lalu langsung berjalan menuju ke dalam villa. Wanita parubaya itu adalah Melanie. Dia tahu bahwa Rahman pasti membuat perangkap dan menunggunya untuk masuk ke dalamnya. Jadi dia memainkan Rahman. Dia tidak percaya bahwa Rahman akan menyembunyikan orang di rumahnya sendiri. Selain itu, dia menyuruh Rahman pergi terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk mengendalikan keluarga Rahman. Pada saat itu, meskipun Rahman memiliki perangkap, itu juga tidak akan berguna sedikit pun. Untuk apa kamu mencari Rahman? Siapa kamu ini sebenarnya? Tanya Rina dengan suara berat. Tampar. Di depanku. Apakah kamu berhak untuk bicara begitu banyak? Ujar Melanie dengan ringan. Seorang pria besar di belakangnya meraih kerah Rina dan menamparkan wajahnya. Awalnya Rina adalah seorang wanita yang galak, tetapi saat ini dia ditampar. Bahkan ia tidak berani marah. Dia hanya melirik Melanie sejenak. Dia merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Siapa kalian? Mengapa kalian memukul orang? Tanya Luna dengan menggendong Agnes di pelukannya. Meskipun Melanie memberi tekanan yang besar kepadanya, tetapi ketika dia melihat ibunya dipukuli, dia langsung bertanya, apakah kamu adalah wanita si anak haram itu? Melanie melihat Luna dari atas ke bawah. Dia menatap ke arahnya. Agnes yang berada di pelukan Luna menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia mencengkeram kerah Luna dengan erat. Aku adalah istri Rahman. Apakah kamu Melanie? Luna teringat akan yang dikatakan Rahman sebelumnya. Dan dia langsung menduga bahwa wanita tua itu seharusnya adalah ibu tiri Rahman. Kurang ajar.
Berani-beraninya kamu memanggil nama besar Nyonya. Seorang pria besar langsung menamparnya. Luna tidak keburu menghindarinya. Beberapa sidik jari langsung muncul di wajahnya. Bu. Agnes langsung menangis ketakutan. Agnes, jangan takut. Luna menahan rasa sakit di wajahnya dan bergegas mengangkat Agnes. Segera suruh Rahman si anak haram itu pulang. Ingat, kamu harus memintanya datang sendiri. Kalau tidak suruh dia untuk menunggu membereskan mayat kalian sekeluarga. Ujar Melanie dengan tanpa perasaan. Rahman ada urusan. Dia tidak akan dapat kembali dalam beberapa saat. Aku dapat membantumu memberitahu dia. Jika ada sesuatu hal kamu bisa memberitahuku. Luna berpikir Rahman masih ada urusan di perusahaan. Tentu saja, dia tidak berharap dia bisa kembali lebih awal. Setelah Melanie mendengar perkataannya, langsung terlihat cahaya pembunuhan melintas di matanya. Ia berjalan ke depan Luna dan menamparkan wajahnya 2 tamparan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Siapa kamu? Apakah kamu berhak untuk berbicara denganku? Suruh dia segera kembali. Kalau tidak kalian sekeluarga berlutut sampai dia kembali. Melanie mendengus dan langsung berjalan ke paviliun lalu duduk. Luna ditampar. Dan Agnes pun menangis. Rina bahkan tidak berani marah. Dia merasa sangat ketakutan. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelpon Rahman. Bu, ada apa? Rahman pada saat ini baru tiba di tempat Messi. Dia tidak berencana untuk menangani urusan perusahaan. 3 keluarga besar tiba-tiba membuat masalah. Dia merasa bahwa Melanie pasti sudah tiba di kota Yuzoda. Dia baru saja ingin berdiskusi dengan Messi. Bagaimana caranya memancing Melanie masuk ke dalam permainan? Ada apa? Saya dan istrimu sudah hampir dibunuh oleh orang. Dan kamu masih punya niat untuk mengurus urusan perusahaan. Ujar Rina dengan suara berat. Dia sangat merasa tidak senang dengan Rahman. Jika Rahman tidak membuat masalah dengan orang yang begitu hebat, bagaimana mungkin dia bisa ditampar? Bagaimana mungkin putrinya, Luna, bisa ditampar? Jika dia tidak memikirkan identitas Rahman, dia sudah ingin memarahinya habis-habisan. Siapa? Rahman terkejut. Ia langsung mengerutkan keningnya. Orang yang bisa pergi ke villa. Kemampuannya pasti sangat kuat. Jangan-jangan itu adalah Melanie. Rahman langsung terkejut. Jika Melanie melakukan sesuatu kepada Luna dan Agnes, apa yang harus dia lakukan? Dia segera menyadari bahwa semua ini adalah permainan yang dirancang oleh Melanie. Ia sengaja memancingnya pergi. Dan kemudian dia pergi ke rumahnya. Bagaimana aku tahu? Pokoknya dia adalah musuhmu. Dia menyuruhmu untuk kembali sendirian. Jika tidak kamu tunggu saja untuk membereskan mayat kami. Ujar Rina dengan suara berat. Kamu katakan kepadanya, aku akan tiba di sana dalam 10 menit. Setelah mengatakannya Rahman langsung menutup teleponnya. Messi, ikut aku. Rahman tentu saja tidak akan pulang sendirian. Karena Melanie sudah ada persiapan. Maka dia harus membawa seseorang untuk melindungi keluarganya. Bersambung.